kemampuan mengingat suatu materi dapat bertahan lama. Ciri khas dari metode ini adalah teknik relaksasi untuk menciptakan suasana nyaman sehingga siswa dapat menikmati pembelajaran yang diajarkan. Metode Sugestopedia mengarah pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan menganggap materi yang diberikan guru itu mudah. Cara penggunaan metode Sugestopedia diantaranya dengan cara mendekorasi ruang kelas dengan menempelkan poster tulisan yang berisi informasi seperti rumus-rumus matematika, mendengarkan musik yang tenang untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Jadi, selain pemberi latar musik dalam belajar, Sugestopedia harus didukung dengan desain ruang yang jauh lebih berkesan. Ruang belajar dapat dihias dengan hal-hal yang disebut periferal. Periferal adalah apa saja dalam lingkungan yang dapat menambah warna keindahan, minat, serta rangsangan yang apabila memungkinkan berisi informasi yang berhubungan dengan pelajaran. Hal-hal yang dapat disediakan di kelas antara lain seperti hiasan dinding, papan magnetis, grafik planel, tanaman, benda pajangan di meja, maket, mainan, dan lain-lain. Metode Sugestopedia memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal yang pernah dilakukan adalah pada materi bercerita melalui proses sugesti ini, siswa diberikan rangsangan positif sehingga seolah-olah siswa merasakan secara langsung kejadian atau keadaan yang disugestikan oleh guru tersebut. Di sini ada sifat-sifat metode pembelajaran Sugestopedia. Yang pertama, pembelajaran diberi kemudahan dalam lingkungan yang santai serta menyenangkan. Yang kedua, siswa dapat belajar dari yang tersaji dalam lingkungan sekalipun perhatiannya tidak harus diarahkan ke materi. Yang ketiga, apabila siswa mempercayai dan menghargai wibawa guru, maka dia akan menerima dan mengingat informasi lebih baik. Yang keempat, sang guru hendaknya mengakui bahwa para siswa akan membawa beberapa hambatan psikologis ke dalam situasi pembelajaran. Dia akan berupaya mensugestikan hal tersebut. Yang kelima, mengaktifkan imajinasi para siswa akan membantu pembelajaran. Yang keenam, sang guru berupaya meningkatkan kepercayaan para siswa dan pada dirinya sendiri bahwa mereka merupakan para pelajar yang berhasil. Yang ketujuh, dengan jati diri yang baru ini, perasaan aman para pelajar kian tinggi dan membuat mereka lebih terbuka. Yang kedelapan, dialog yang dipelajari siswa merupakan bahasa yang bisa mereka gunakan dalam keseharian mereka. Yang kesembilan, apabila perhatian mereka terlepas dari bentuk bahasa dan terarah pada proses komunikasi, para siswa akan belajar lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan metode Sugestopedia dan tahapan-tahapan metode Sugestopedia. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan metode Sugestopedia. Kelebihan metode Sugestopedia dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memberikan ketenangan dan kesantaian dalam belajar. 2. Menyenangkan dalam proses belajar. 3. Mempercepat proses belajar. 4. Memberikan penekanan pada perkembangan kecakapan berbahasa. Kelemahan metode Sugestopedia dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hanya dapat digunakan bagi kelompok kecil. 2. Menggelisahkan bagi siswa yang tidak menyukai musik. 3. Biaya yang terlalu mahal. 4. Belum ada ketentuan dan persiapan bagi tingkat menengah dan lanjutan. 5. Untuk pemahaman membaca dan menyimak terlalu terbatas. Tahapan metode Sugestopedia dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu presentasi. Dalam tahapan ini siswa dibuat rileks dan diberikan sugesti positif bahwa belajar itu mudah dan menyenangkan. Pada tahapan ini siswa diberikan sugesti positif seperti background English essay secara serentak di awal pembelajaran, dan hal ini akan membuat siswa dan guru lebih semangat. 2. Aktif konser. Kegiatannya aktif antara guru dan murid.
memantik. Pada tahapan ini, guru aktif dalam membuat media pembelajaran yang futuristik, bisa diselingi musik ataupun multimedia. 3. Pengulangan. Guru memberikan kesempatan siswa untuk memahami apa yang dipelajari. Dalam tahapan aktif konser, alunan musik dapat diperdengarkan dalam tahapan ini. Pada tahapan ini, guru dapat mengulang musik, materi, ataupun tagline. 4. Latihan. Dapat digunakan permainan untuk mengulang dan menggabungkan apa yang dipelajari. Pada tahapan ini, latihanlah yang diperlukan. Pendidik bisa melatih dengan menggunakan permainan kuis ataupun kuis dengan menggunakan multimedia.